teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini ya, saya ingin sharing kepada teman-teman semua tentang risk management. Jadi buat teman-teman newbie semua ya, risk management itu sangat penting ya untuk kita sebagai seorang trader pemula. Kebanyakan orang MC itu adalah karena tidak memahami risk management atau mengabaikan risk management. Itu aja sebenarnya. Trading itu diutamakan adalah bagaimana kita memanage resiko kerugian dulu. Jangan kita hanya tergiur kepada orang sering-sering share profit di grup WA, di grup Telegram, sehari bisa cuan 1000, bisa cuan 500. Kita pertama harus sedikit logika, gunakanlah akal sehat. Orang yang cuannya gede, itu potensi loss-nya juga pasti akan gede. Jadi itu sudah berbanding lurus antara profit dengan loss. Buat kita sendiri, kita harus paham bahwa kekuatan equity kita, kekuatan margin kita menahan floating itu sekitar berapa. Itu harus dikalkulasikan dulu. Di sini kalau saya menyarankan ya buat teman-teman, jika pun mau trading, gunakanlah akun demo. Karena akun demo itu adalah untuk berlatih konsistensi dulu. Jadi nggak usah buru-buru menggunakan akun real. Cuman kalau di akun demo, kita juga harus membuat nominalnya jangan terlalu besar. Nah, jadi harus sesuaikan dengan kira-kira kalau kita mau trading nanti modal kita berapa. Contoh, kalau kita nanti mau trading, rencana kita modal kita $1000. Akun demo kita buatlah saldonya $1000 supaya nanti bisa sama dengan akun real kita. Karena kalau Anda umpamanya di akun demo Anda bikin modalnya 100.000, nanti waktu Anda latihan Anda akan barbar, Anda hajar lot, 1 lot, 10 lot. Itu nggak boleh, karena dengan kebiasaan begitu nanti akan terbawa kebiasaan kita di akun real. Jadi sebaiknya jika kita memang akun real kita hanya bisa kekuatannya $1000, kita sekarang membuat akun demo juga sebesar itu. Setelah kita latihan di akun demo minimal 3 bulan, apabila kita sudah bisa profit gitu dalam 3 bulan walaupun akun demo, kita harus buka akun real. Akun realnya juga sebaiknya usah menggunakan akun standar, gunalah akun sen. Karena di akun sen itu adalah nilainya 1/100 dari akun standar. Jadi kalau Anda punya $1000, nanti di akun standar moral Anda menjadi 100.000, cuma dalam bentuk sen. Kedua, jika kita trading, yang harus kita jaga itu adalah modal kita jangan cepat habis, jangan cepat MC. Sebaiknya kita sudah mengalokasikan jika loss itu adalah antara 1% sampai 2% dari modal. Jadi kalau modal kita $1000, alokasi kerugian kita itu sehari maksimal hanya $20. Jadi kalau kita udah loss $20, ya kita istirahat. Kenapa? Dengan membagikan risiko 2% sehari, artinya jika modal kita 1000, kita bisa tradingnya 50 kali berturut-turut. Memang kita batasi, loss itu hanya boleh $20. Kalau $20, artinya 50 kali lossnya berturut-turut $1000 baru habis. Dan $20 tadi itu 2% dari $1000. Baru nanti dari situ diatur lagi lotnya. Contoh, kalau kita menggunakan akun standar, itu lot yang paling kecil kan 0.01. Kalau kita tradingnya di pair gold, artinya kalau $20 itu kita lossnya 200 pip. Kalau lossnya 200 pip, barulah dengan 001 tadi kita lossnya $20. Jadi kalau kita umpamanya tipenya scalping, nggak mungkin lah kita menahan lossnya sampai 200 pip. Karena biasanya kalau kita scalping, kita menggunakan time frame yang agak lebih kecil. Biasanya 15 menit ke bawah, yaitu di M5, di M15. Nanti teman-teman cari aja, kalau di M5 itu sudah ada support atau resisten kita yang di break, ya kita harus cut loss. Contoh kita sekarang tradingnya di M5, kita sell.
Kita sell itu kita akan mencari daerah resisten dulu. Artinya harga naik ke daerah resisten, lalu setelah sampai daerah resisten, harga tidak sanggup naik lagi. Setelah itu kita cari lagi daerah support. Setelah daerah support ketemu, lalu harga bertahan di resisten, tidak sanggup naik lagi, lalu harga berbalik ke daerah support, yaitu harga berbalik ke breakout-nya, membreak support. Ya disitulah kita entry untuk sell. Lalu kita bertahan di mana? Kita bertahan di daerah resisten kalau kita nge-sell. Apabila resisten kita nanti dijebol, ya udah kita harus cut loss, stop loss. Begitu juga kalau kita ingin buy. Kita carilah daerah pertahanan kita di daerah support. Tunggu harga telah turun ke support. Bisa di M15, bisa di M5. Setelah harga turun ke support, lalu harga membuat base di sana atau harga berhenti sejenak di sana. Setelah itu, kita harus mencari resisten. Apabila harga sudah berbalik lagi mau naik, menembus resisten, yaitu dengan membreakout resistennya, disitulah kita ambil posisi buy. Lalu di mana kita bertahan? Jika kita buy, ya kita bertahannya di daerah support. Apabila support kita, area support kita telah dijebol, ya udah kita harus cut loss. Jadi begitulah caranya kita memanage risk management kita, supaya modal kita tidak cepat habis, supaya modal kita tidak cepat tergerus. Diutamakan dulu menjaga resiko. Jadi banyak orang salah kaprah ya, trading itu dikejar keuntungannya dulu. Untuk apa Anda untung hari ini besar, besoknya Anda MC gitu loh. Bagusnya untung ada sedikit-sedikit, tapi Anda konsisten. Anda bisa bertahan di market. Banyak orang, terutama newbie, itu rata-rata itu hanya bisa bertahan sebulan, 3 bulan di market. Kenapa? Karena kehabisan modal. Dan tidak menggunakan rasional, logika, bahwa dengan modal kita yang sedikit, kita nggak mungkin bisa untungnya sama dengan orang yang punya modal besar. Nah, ini logika, jangan kita abaikan. Orang yang mempunyai modal 100.000, kalau sehari dia untungnya $1.000, itu sangat wajar, karena 1%. Tapi kalau Anda modalnya 1.000, Anda mau samakan juga untung dengan orang itu $100, itu artinya Anda harus hajar lot. Sewaktu Anda hajar lot itulah market akan memakan kita. Kenapa? Karena ketahanan modal kita nggak kuat. Kita harus selalu berpikir secara logik bahwa trading itu tidak segampang yang kita bayangkan. Banyak trader-trader memulai itu kan kadang hanya tergiur dari orang bikin konten, share profit di grup-grup WA, grup-grup Telegram. Kadang belum tentu orang yang share profit itu menggunakan akun real. Bisa aja mereka tuh menggunakan akun demo dengan lot yang besar. Buat teman-teman newbie semua, marilah kita berpikir secara logik. Jangan mudah terpancing dengan profit-profit besar. Tidak ada segampang itulah ya. Saya bergerak di bidang trading ini, mengenal trading ini sejak tahun 2007. Jadi saya tuh sudah 18 tahun di market, sudah jatuh bangun. Jadi sudah mengerti sekali bahwa market itu tidak sesederhana itu. Jika Anda tidak mau belajar, jika Anda tidak punya skill, ya Anda akan dihabisi. Market itu sangat kejam ya, nggak ada ampunnya. Kalau Anda tidak punya skill, atau Anda memang tipenya tuh malas belajar, mau kaya instan, mau kaya secepat mungkin, artinya Anda tidak cocok jadi trader. Sebaiknya Anda cari kerjaan lain saja, supaya tidak timbul penyesalan di kemudian hari. Karena banyak newbie itu yang ruginya itu besar, bisa ratusan juta, miliaran. Sebenarnya tuh rugi-rugi konyol menurut saya ya. Sama sekali tidak mempunyai ilmu, lalu nekat gitu ya, tradingnya jor-joran, barbar. Ya akhirnya habis teman-teman. Jadi saran saya, sebaiknya kalau kita newbie, saya juga menyarankan Anda pertama menggunakan akun demo. Jika akun demo Anda sudah bisa menghasilkan konsisten dalam 3 bulan, Anda boleh menggunakan akun real dan pilihlah dengan akun send.
Jangan langsung coba dengan uang besar. Coba dulu dengan $100. Gunakan akun sen. Nanti kalau di akun sen Anda juga bisa konsisten. Untungnya, umpamanya dalam sebulan kalau bisa kita untung 3-5%, itu menurut saya udah sangat bagus. Karena kalau kita taruh uang di bank juga nggak bisa menghasilkan bunga sebesar itu. Jadi kalau kita bisa konsisten sebulan ya, umpamanya bertumbuh uang kita 5%. Wah, itu Anda sudah digolongkan trader profesional kelas dunia. Trader kelas dunia itu Jim Simon, itu hanya 5% aja dia. Seorang hedge fund. Tapi dia kelola uangnya triliunan dolar. Jadi jika Anda bisa 5% sebulan, Anda nanti bakal gak lama dipanggil itu sama Citibank untuk kelola dana mereka. Jadi buat teman-teman semua, gunakanlah akal sehat. Jangan Anda itu maunya sehari itu untungnya itu modal 1000, untung 1000. Itu nggak mungkin. Itu hanyalah dalam mimpi. Dalam kenyataan itu nggak mungkin. Kalaupun itu mungkin, artinya itu adalah kebetulan dan Anda jor-joran tradingnya, barbar. Mungkin hari ini bisa, belum tentu besoknya bisa. Bisa-bisa besoknya MC. Gunakanlah logika dan akal sehat kita untuk trading di market itu. Karena trading itu sama dengan kita dagang. Semuanya harus dikalkulasikan dengan benar. Tidak bisa main-main. Mungkin itu saja sharing saya buat kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Cukup sekian dan terima kasih. Jumpa lagi dengan video saya berikutnya. Bye-bye.